Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Devi ya Bu ya. Saya yang berjaga di klinik ini pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Elis, Bu. Baik, Ibu Elis bisa tunggu dulu ya Bu ya. Saya akan tutup pintunya supaya privasi Ibu tetap terjaga. Ya, baik, Bu. Baik Ibu, di sini ada keluhan Bu. Iya, Bu, saya ada keluhan. Kaki tangan saya tuh bengkak, terus penglihatan tuh suka kabur seperti itu loh, Bu. Terus sama eh, kepala tuh sering berat gitu loh, Bu, pusing. Terus sama mual muntah, Bu. Itu karena kenapa ya, Bu ya? Baik Ibu, berdasarkan keluhan-keluhan tadi nanti akan kita kaji bersama ya Bu ya. Nanti untuk waktunya sekitar 10-20 menit. Untuk privasi tetap saya jaga ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Baik, bisa kita mulai ya Bu ya. Baik, Bu. Baik Bu, jadi di sini saya jelaskan dulu preeklamsia itu ada 3 Bu. Yang pertama preeklamsia yang ringan, ditandai dengan sistolnya ini 140 sampai 149 dan diastolnya 90 sampai 99. Lalu untuk preeklamsia yang sedang, sistolnya ini 150 sampai 159 dengan diastolnya 100 sampai 109. Dan yang terakhir preeklamsia berat ya Bu ya. Ditandai dengan sistolnya ini lebih dari 160 dan diastolnya ini lebih dari 110. Lalu preeklamsia ini ya Bu ya adalah kondisi di mana tekanan darah Ibu sedang mengalami hipertensi, diabetes, gangguan darah, penyakit ginjal, dan autoimun. Ini juga bisa terjadi pada kehamilan pertama atau pada kehamilan sebelumnya juga pernah mengalami preeklamsia ini Bu. Bisa juga terjadi saat mungkin ibu menikah sebelum usia 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Bisa juga jika ibu mengandung janin lebih dari 1. Bisa juga jika mungkin kehamilan ini karena bayi tabung Bu. Bayi tabung itu juga bisa Bu. Dan bisa juga mungkin preeklamsia ini juga masih banyak tanda-tanda lainnya seperti ditandai dengan adanya indeks massa tubuh yang lebih dari sama dengan 30 gitu ya Bu ya. Sebelumnya Ibu pernah mungkin cek indeks massa tubuhnya? Sampai saat ini belum. Belum, jadi nanti kita bisa cek ya Bu ya. Lalu juga bisa disebabkan karena adanya gen, jadi keturunan mungkin dari orang tua, bapak atau ibu juga pernah mengalami preeklamsia ini. Untuk cara mengatasinya sendiri, Ibu bisa perbanyak istirahat dan tidur miring ke sisi kiri Bu. Seperti itu. Ke kiri ya Bu? Iya, miringnya ke sisi kiri. Ibu juga bisa memperbanyak minum seperti 8 gelas per hari. Ibu bisa makan yang garamnya sedikit. Jadi konsumsi garamnya itu dikurangi. Iya. Ibu juga bisa makan makanan yang kaya akan protein. Lalu Ibu juga bisa makan makanan yang sehat-sehat lainnya seperti itu Bu. Untuk obat-obatnya sebenarnya juga ada Bu. Yang pertama adalah obat anti hipertensi. Kalau obat ini untuk hipertensi yang sudah termasuk berat ya Bu ya, yang dimana tekanan darahnya ini 140 sampai 90. Tapi kalau sudah masuk ke 140 sampai 90 sudah tidak diperbolehkan Bu mengkonsumsi obat ini. Untuk yang kedua adalah obat antikortikosteroid ya Bu ya. Untuk obat ini sendiri ini sudah untuk hipertensi yang berat ya Bu ya. Dan yang terakhir adalah MGSO4. Ini sudah yang paling berat dan nantinya dokter akan menyuntikkan obat ini untuk mencegah komplikasi yaitu kejang. Berdasarkan dari tadi yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sepertinya sudah Bu, cukup. Baik, untuk meyakinkan saya, jika Ibu sudah paham, Ibu bisa ulangi Bu, tadi kenapa atau bagaimana kondisi preeklamsia ini, tanda-tandanya seperti itu Bu? Tanda-tandanya yaitu kayak keluhan gitu atau gimana? Iya, keluhannya Bu. Seperti yang saya keluhkan tadi begitu Bu? Yang misalkan tinggi tekanan darahnya, Seperti itu. mengalami diabetes, hipertensi. Diabetes, hipertensi seperti itu, atau baru hamil pertama gitu ya Bu ya. Terus ada keturunan dari keluarga, terus
seperti itu ya Bu ya. Ya betul Bu, Ibu sudah paham ya Bu ya, satu persatu sudah mulai Ibu Dan pahami. juga itu ya Bu ya, apa pas nikahnya tuh sebelum umur 20 gitu ya Bu. Iya betul Bu. Terus dan juga bayi tabung seperti itu Bu. Betul. Untuk cara mengatasinya sendiri Bu, Kita untuk memperbanyak istirahat dan tidurnya ke kiri ya Bu ya. iya miringnya ke kiri. Terus mengurangi makanan yang mengandung garam, minumnya 8 gelas per hari. Terus apa namanya, dengan obat-obatan tadi Bu bisa Bisa juga. ya, dengan obat-obatan tadi. Baik, Ibu sudah paham ya Bu ya dengan yang saya jelaskan. Mungkin sekarang ada pertanyaan. Sepertinya sudah cukup Bu. Baik, di sini Ibu tetap bisa melakukan kunjungan ulang ya Bu ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya berikan, KY tanda bahaya, Ibu juga tetap harus mempelajari begitu Bu, tanda-tanda bahaya yang lainnya. Ibu juga bisa segera konsultasi jika sekiranya Ibu mengalami gejala-gejala yang berlebihan. Seperti itu Bu. Saya rasa untuk konseling hari ini sudah cukup ya Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu seperti itu. Baik Bu, kalau begitu saya pamit permisi dulu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Ya baik Bu.